Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaini Setiawan dari Prodi Ekonomi Syariah Angkatan 2021. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Neneng yang telah memberikan kami kesempatan untuk bisa belajar bareng dalam satu semester ini. Dalam istilahnya hiruk pikuk pembelajaran, terima kasih pada Bu Neneng yang telah membimbing kami. Lalu kemudian di sini kesan pesan saya selama belajar bersama Bu Neneng adalah ya pasti ada susahnya, ada mudahnya. Dimana mulai awal-awal susah dalam memahami materi karena banyaknya materi yang dijelaskan seperti bait najasi, talaki rukban dan lain sebagainya. Itu masih susah untuk diterima. Lalu kemudian semakin lama kelamaan Bu Neneng mampu menjelaskan kepada kami secara detail dan secara jelas bagaimana sih sistematika dalam mikro itu sendiri. Dan sehingga kami mampu istilahnya mengetahui meskipun dikit demi sedikit, merangkak demi merangkak sehingga kami mengetahui tentang ekonomi mikro. Nah, di sini izinkanlah kami untuk mencoba merangkum dari beberapa materi yang telah disampaikan oleh Bu Neneng. Yakni yang pertama bait najasi, di mana bait najasi di sini adalah sebuah rekayasa. Rekayasa yang seperti apa? Yakni rekayasa seperti seolah-olah kita itu menggunakan sebuah barang dengan harga yang tinggi. Sebenarnya harga tersebut adalah harga yang rendah. Maka dari itu sehingga seorang konsumen yang ingin membeli barang kita sesuai dengan apa yang telah kita beritahu kepada orang lain, yaitu dengan harga yang tinggi berupa rekayasa harga bisa dinamakan tersebut. Lalu mengunggulkan hubungan barang dengan keunggulan yang tidak sesuai dengan keunggulan barangnya itu sendiri. Lalu kemudian yang kedua ada namanya talaki ruban. Apa sih talaki ruban? Yaitu adalah usaha seseorang untuk membeli tetapi dengan cara yang tidak benar. Seperti apa? Seperti mencegat pedagang yang akan pergi ke pasar. Sebelum sampai ke pasar, pedagang pun dicegat oleh beberapa pembeli sehingga membeli barang tersebut tidak sesuai harga pasar. Dikarenakan apa? Karena si pedagang pun masih belum sampai kepada pasar sehingga belum mengetahui harga pasar seperti apa. Dan nantinya dari barang tersebut yang dibeli oleh si pembeli yang memaksa tadi bisa juga dinaikkan harganya sehingga mendapat untung yang lebih besar daripada harga pasar itu sendiri. Lalu kemudian ada juga tadlis. Apa sih tadlis di sini? Tadlis bisa dikatakan adalah hanya suatu barang yang keunggulannya ataupun kelemahannya hanya diketahui oleh satu orang, tetapi orang lain pun tidak mengetahui. Contohnya adalah bagaimana si penjual menjual suatu barang tetapi si pembelinya tidak mengetahui apa keunggulannya, apa kelemahannya, bagaimana barangnya, yang hanya diketahui oleh si penjual saja. Nah, itu tidak diperbolehkan. Lalu ada juga yang sejenis dengan tadlis yang bernama tagrir. Lalu apa sih tagrir? Tagrir adalah di mana dalam dua belah pihak ini tidak mengetahui tentang keunggulan serta kelemahan barang tersebut, atau disebut dengan melakukan suatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi dan atau mengambil risiko sendiri dari suatu barang. Nah, ini adalah suatu barang. Lalu perbedaannya apa antara si tadlis dan tagrir? Jika sama-sama tidak mengetahui. Nah, perbedaannya adalah jika tadlis hanya satu pihak saja yang mengetahui, sedangkan tagrir dua-duanya tidak mengetahui. Lalu bagaimana cara bertransaksi? Pasti nantinya salah satu dari kedua pihak tersebut bisa saja mengalami sebuah kerugian, entah itu barangnya ataupun harganya. Lalu kemudian ada juga yang telah diterangkan oleh Bu Neneng mengenai permasalahan tentang efisiensi alokasi kepada konsumen. Nah, di sini juga disebutkan bahwasanya dalam pasar-pasaran sempurna dikatakan efisiensi jika telah memaksimalkan input dan output yang sebanding. Kondisi alokasi yang efisien di mana tidak dapat lagi suatu individu menambah utility-nya terdapat suatu barang atau better off tanpa membuat utility individu lainnya dirugikan ataupun worse off. Menurut Adi Warman Karim, konsep efisiensi alokasi atau Pareto efisiensi telah terlebih dahulu dirumuskan dalam ekonomi Islam. Hal ini diintisarikan dari perkataan Ibnu Abi Thalib dalam kitab Nahjul Balaghah. Janganlah kesejahteraan salah seorang di antara kamu meningkat namun pada saat yang sama kesejahteraan yang lain menurun. Nah, ini adalah cara kita efisiensi alokasi yang telah disampaikan oleh Bu Neneng adalah bagaimana cara kita bisa mengalokasi pendapatan kita kepada masyarakat sehingga masyarakat pun dapat istilahnya merasakan apa yang kita rasakan. Nah, ini juga sesuai dengan
kesejahteraan sosial, di mana tercapainya manfaat kepada seluruh umat dengan berdasarkan keadilan. Keadilan disebutkan di sini adalah bagaimana ketika pendapatan kita lebih banyak daripada tetangga kita ataupun masyarakat kita harus mengalokasikannya tersebut sesuai dengan kesejahteraan agar kita semua masyarakat yang ada di negara ini mampu merasakan hal tersebut. Lalu kemudian di sini ada juga yang telah dijelaskan perbandingan sistem ekonomi. Ada 3 sistem ekonomi. Yang pertama adalah sistem ekonomi kapitalis, di mana sistem ekonomi kapitalis ini adalah kebebasannya kepada masyarakat melalui individualisme, bebas memasarkan sebuah produk, bebas membeli sebuah produk, dan tidak ada peraturan-peraturan yang melarang individu tersebut, sehingga ada prinsip pun yang mengatakan bagaimana kita menggunakan sumber daya yang sedikit mungkin tetapi menghasilkan keuntungan yang semaksimal mungkin ataupun sebesar mungkin. Nah, itu adalah sistem ekonomi yang kapitalis. Lalu kemudian ada sistem ekonomi yang sosialis, di mana peraturan semuanya tentang transaksi jual beli itu diatur oleh negara atau diatur oleh pemerintah. Contohnya adalah negara Cina yang masih diatur oleh negaranya. Dan ada juga yang terakhir adalah sistem ekonomi campuran, di mana sistem ekonomi campuran ini adalah ada 2 sistem antara sistem sosialis dan sistem kapitalis menjadi satu, menjadi sistem ekonomi yang campuran. Seperti di negara-negara berkembang, salah satunya negara Indonesia, di mana negara Indonesia masih menggunakan hal tersebut. Kita bebas membeli sesuatu tapi dengan batasan peraturan negara. Kita membeli sesuatu tapi dengan batasan, kita memproduksi sesuatu tapi dengan batasan. Contohnya adalah seperti kita populasi Islam di Indonesia, kita boleh melakukan apa saja, boleh menjual apa saja, tetapi ada juga yang diharuskan oleh pemerintah, yaitu melakukan label logo halal itu sendiri, sertifikasi halal. Nah, itulah yang dinamakan dengan sistem-sistem ekonomi yang ada di negara tersebut. Lalu kemudian yang terakhir adalah distribusi alokasi kepada konsumen. Distribusi ini juga hampir sama dengan alokasi kepada konsumen tadi, yaitu di mana merupakan bagaimana cara penyebaran suatu produk agar sampai di tangan konsumen melalui cakupan suatu wilayah yang dapat dijangkau produk tersebut oleh konsumen. Nah, ini suatu kepintaran suatu negara dalam mendistributorkan barangnya, mendistribusikan kesejahteraannya kepada masyarakat supaya semuanya bisa merasakan. Nah, mungkin dari beberapa materi yang telah disampaikan oleh Bu Neneng, di sini kami dapat mendapatkan kesimpulan bahwasanya dalam hukum ekonomi Islam kita harus mempunyai prinsip bahwasanya dalam kita menjual ataupun membeli suatu barang tidak dapat merugikan satu pihak yang lain, dikarenakan untuk kesejahteraan masyarakat ataupun agar manfaat ini tercapai kepada semua umat yang ada di negara tersebut, agar tidak merasakan kerugian dari sesuatu yang telah kita jual ataupun sesuatu yang kita beli. Nah, semoga pembelajaran yang telah disampaikan oleh Bu Neneng dan kita dapatkan ini semoga bisa bermanfaat ke depannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.